warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Hairia SPD, staf pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pasir Blengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Saya adalah peserta uji kompetensi kinerja guru dan uji pengetahuan pada PPG Daljab 2020 Angkatan 2 di Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor ujian 2020-30545. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu yang berada di rumah. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Sukses. Alhamdulillah ya. Oke, semoga kalian semua yang berada di rumah selalu sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anak, silakan kalian isi absensi di Google Form yang sudah Ibu bagikan linknya di WA Group dan juga ada di Classroom ya. Oke. Tapi sepertinya ini hadir semua ya. Wahyunin, Fitri, Rizky, Jeffrey, Erika, Tiara, Halimatus Syaida ya. Mungkin ada yang belum bisa bergabung karena faktor jaringan. Oke, nggak apa-apa ya. Sekarang bagaimana kejelasan suara Ibu? Apakah kalian dengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Bagus. Ibu ingatkan pada kalian ya semua, selama proses kegiatan pembelajaran daring ini yang berlangsung saat ini, Ibu harap ya kalian meng-on-kan semua kameranya, kemudian nanti juga suara di-off-kan ketika memang nanti sudah kita masuk dalam kegiatan inti ya. Oke, sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Oke. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, pada pekan yang lalu, siapa yang masih ingat kita mempelajari materi tentang apa? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Erika, silakan Erika.
Wilayah negara Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, berarti Erika masih ingat ya materi pekan yang lalu. Nah, sama halnya pada hari ini, pagi ini kita masih belajar di bab kedua, tapi dengan submateri yang berbeda. Nah, sekarang Ibu tanya kembali. Nah, karena Erika tadi sudah menjelaskan bahwa dia masih ingat tentang materi pekan yang lalu. Sekarang Ibu tanya, siapa yang tahu arti wilayah negara itu apa? Saya, Bu. Ayo, Jidan, silakan Jidan. Wilayah negara adalah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya. Oke, serta terima. udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Iya, hebat. Jidan masih ingat ya juga. Oke. Baik anak-anak Ibu yang selalu semangat, yang selalu ceria, ya. Ingat ya, jangan malas untuk belajar ya, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Ya, itu satu motivasi buat kalian supaya semangat untuk belajar. Pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari materi mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Ini adalah peta konsepnya di mana kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, kita akan mempelajari mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan dan kerukunan umat beragama. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian capai ketika mempelajari materi ini, yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk agama dan kepercayaan, pertahanan, dan keamanan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah membangun nilai-nilai menghargai dan kerjasama yang mengatur wilayah negara, warga negara, penduduk agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Kemudian menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menyaji dan mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Sekarang, pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat di Indonesia. Sekarang kalian perhatikan tayangan YouTube yang Ibu share di sini. Silakan kalian simak baik-baik dan perhatikan tayangan berikut ini. Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sumba terkenal dengan keindahan sabana dan kuda sandalwoodnya.
Hal lain yang menarik dari Pulau Sumba adalah sebagian warganya masih setia menganut agama leluhur atau kepercayaan yang disebut Marapu. Bagi orang Sumba, Marapu adalah leluhur yang dihormati. Penganut Marapu meyakini bahwa para leluhur mewariskan lara ina, lara ama, atau jalan ibu, jalan bapa. Suatu ajaran yang menekankan ikatan sosial dan ikatan ekologis yang memberi petunjuk terbaik bagi keselamatan dan keberlanjutan hidup warga Marapu. Terlepas dari kuatnya pengaruh agama Kristen dan Katolik, warga Marapu tetap teguh menjalankan tradisi Marapu dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, sekarang dari tayangan YouTube tadi bahwa jelas bahwa itu tadi adalah bagaimana kehidupan masyarakat di pedesaan ataupun di pedalaman yang tidak memiliki agama. Mereka rata-rata adalah animisme kepercayaan, ya. Nah, namun kita ketahui bersama bahwa agama yang diakui di Indonesia itu hanya ada 6, ya. Islam, Kristen, Katolik, Protestan, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi kalau animisme itu tidak diakui di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat di Indonesia. Termasuk kalian sebagai pelajar, ya. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa berikan contoh kemerdekaan beragama yang ada di lingkungan sekolah? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Rizky Aida, silakan. Contohnya, setiap awal pelajaran selalu dipersilahkan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, ya. Ya, berarti masih ingat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga atau masyarakat, ya, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib, ya. Nah, hal itu semua dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, coba kalian perhatikan ini bagaimana kerukunan, kemerdekaan, dan kepercayaan yang ada di lingkungan kita, ya. Nah, hidup bertoleransi dengan sesama agama, ya. Agama Islam melaksanakan ibadah ke masjid, kemudian agama Kristen kemana? Gereja, ya. Gereja, ya. Nah, Bunda, kemudian Hindu, atau wihara dan kuil, ya. Setelah kalian melihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini? Nah, tentu saja kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan dan berkepercayaan. Apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu? Bagi kalian yang belum mengetahuinya, yuk kita simak sama-sama, ya. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut agama, keyakinan, dan kepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Nah, jadi setiap manusia itu tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat, agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak boleh memaksakan atau menyuruh orang masuk ke agama kita, karena orang memiliki hak masing-masing, ya.
Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu muncul dikarenakan setiap prinsip tidak ada tuntunan dalam agama, ya, maupun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Nah, jadi sudah jelas di sini bahwa kita tidak bisa memaksakan satu agama kepada agama yang lain. Oke, masih semangat anak-anak Ibu di rumah? Masih, Bu. Oke, Masih, Bu. semangat ya. Ya, sebelum Ibu lanjutkan, apa ada pertanyaan atau kurang jelas? Saya, Bu. Siapa? Tiara. Oke, Tiara Oktina Wibowo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Setiap orang memiliki kemerdekaan dan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, Tiara. Nah, apakah kita boleh tidak beragama, Bu? Nah, jawabannya tentu saja tidak boleh, ya. Nah, karena kemerdekaan beragama itu dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut oleh seseorang, ya. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia itu sudah dijaminkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam pasal 28E ayat 1 dan 2, pasal 28I ayat 1, pasal 29 ayat 2. Nah, ini adalah ketiga pasal yang menjaminkan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, sekarang siapa yang tahu bunyi pasal 28E ayat 1? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu, Jepri Sembiring. Oke, Jepri Sembiring. Ayo. Isi pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Oke, berarti masih ingat ya. Karena dulu pernah Ibu kasih tugas untuk hafalan pasal-pasal ya. Baik, selanjutnya pasal 28E ayat 2. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Fitri Novitasari. Ya, Fitri. Silakan Fitri. Pasal 28E ayat 2 berbunyi, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Oke, ya berarti masih ingat juga. Hafalannya kuat-kuat nih ya. Nah, di samping itu, dalam pasal 29, ya, ini ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga ini merupakan jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, siapa lagi yang tahu bunyi pasal 29 ayat 2? Saya, Bu. Ya, Saida, silakan Saida. Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Iya, berarti masih ingat ya. Jadi jelas bahwa di situ sudah dituangkan jaminan kemerdekaan untuk beragama dan kepercayaan di Indonesia. Ya, jadi situ ya pasal 29 itu jelas sudah ya bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oke.
Nah, ketentuan-ketentuan ini ya semakin menunjukkan bahwa di Indonesia itu telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menetapkan pilihan agama yang dianut ya. Nah, jadi tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Karena dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menyebutkan ya tadi bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kemudian hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai warga negara jelas sudah diatur oleh pasal 28I ayat 1. Nah, ini adalah ketika jaminan kemerdekaan kita dari pasal-pasal yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Nah, sekarang bagaimana kita mewujudkan ketentuan-ketentuan jaminan yang sudah dijaminkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai jaminan dalam beragama dan berkepercayaan. Nah, yang pertama adanya pengakuan sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Nah, artinya begini, bahwa di Indonesia jelas sudah ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, ya. Agama Islam tadi Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya. Kemudian yang kedua, tiap pemeluk agama itu mempunyai kewajiban hak dan kedudukan yang sama di dalam negara dan pemerintah. Ya sama kedudukannya. Dia punya agama, haknya juga punya, baik itu di dalam hukum dan pemerintahan. Kerukunan umat beragama itu merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan, sosial, dan tingkat kekayaan. Nah, jadi artinya gini, bahwa di dalam kita kehidupan dalam beragama itu tidak memandang pangkat, mau itu kaya, mau itu miskin, mau itu pangkatnya jenderal atau presiden, semua sama. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam membina kerukunan antar umat beragama. Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi, itu kita tidak boleh membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan di dalam kerukunan umat beragama. Jadi contohnya misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, misalkan ada acara perkawinan. Nah, kalian mengadakan acara, kemudian kalian mengundang Kapolda atau Kapolsek. Nah, jangan mentang-mentang dia adalah pangkatnya tinggi, tapi dia tidak menghadiri. Nah, jadi menghargai. Nah, terus kemudian orang ada hajatan, hadir, walaupun itu beda agama. Nah, kemudian ada teman kalian merayakan hari raya besar agamanya, ya toleransi, berkunjung ke rumah teman yang merayakan hari kebesaran agamanya. Baik anak-anak ibu yang selalu semangat ya, kini waktunya kita untuk berdiskusi, di mana untuk diskusi pada kali ini kita menggunakan metode think, fire, share, yaitu diskusi secara berpasangan. Nah, untuk kegiatan diskusi pada hari ini sudah Ibu share di WA Group juga tentang apa yang harus kalian diskusikan, yaitu menganalisis bagaimana komponen kerukunan umat beragama, itu kalian analisis, kemudian identifikasikan juga contoh perilakunya, ya. Dalam komponen kerukunan umat beragama itu apa saja, baik dilihat kerukunan internal, kemudian kerukunan antar umat berbeda agama, kemudian kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Baik, silakan kalian berdiskusi dengan pasangan kalian, ya. Nanti silakan presentasikan hasil diskusi dengan pasangannya. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mendiskusikan apa saja komponen daripada kerukunan umat beragama. Baik, diskusinya sudah cukup, ya.
Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Oke, Rizky Aida, silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik, saya dari kelompok 1 berpasangan dengan Jeffrey Sembiring. Hasil diskusi kami, contoh perilaku kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu ke-1, merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan pemerintah. Kedua, saling menghormati keputusan pemerintah dalam hal keagamaan. Dan yang ketiga, ikut serta mendukung peraturan pemerintah dalam hal keagamaan. Demikian pemaparan hasil diskusi kami. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Untuk komponen yang dianalisis dalam kerukunan umat beragama. Kemudian Ibu mau melihat hasil diskusi dari kelompok 2. Pasangannya siapa? Saya, Bu. Halimatus Saida. Pasangannya dengan siapa? Rudi, Bu. Rudi, silakan. Baik, saya dari kelompok 2, hasil diskusi dengan pasangan saya yaitu Rudi, bahwa kerukunan internal umat seagama dapat kita lihat dari perilaku sehari-hari, yaitu 1. Menjalin hubungan yang baik dengan tetangga. 2. Saling memaafkan. 3. Saling tolong-menolong. 4. Menjaga silaturahmi antar umat beragama. 5. Menghormati para ulama atau para pemuka agama. 6. Menjalankan syariat-syariat agama. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, bagus sekali penyampaian pemaparan hasil diskusi dengan pasangannya, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, oke, kalian sudah presentasikan hasil diskusi dengan masing-masing pasangan. Nah, setelah ini kalian bisa bertukar jawaban kalian dengan pasangannya maupun dengan kelompok lain. Nah, karena tadi udah kelompoknya ada 4 kelompok, nah jadi kelompok 1 bisa menukarkan jawabannya ke kelompok 3, kelompok 3 bisa juga menukarkan jawabannya ke kelompok 2 dan sebaliknya. Jadi dari jawaban dengan identifikasi masalah, kemudian analisis jawaban dari komponen yang kalian analisis, kalian bisa bertukar hasil jawabannya. Oke, baik, silahkan kalian kerjakan tes evaluasi yang ada di Google Form, di Classroom, yang sudah Ibu bagikan linknya tadi di WA Group, ya. Kemudian di Classroom juga ada, ya. Nah, ketika kalian mengerjakan nanti soal evaluasi itu sudah ada feedback-nya. Jadi ketika kalian mengerjakan nanti langsung muncul. Oke, baik, silakan dikerjakan. Baik, oke, sudah selesai ya. Baik anak-anak Ibu, Ibu sudah mendapatkan hasil evaluasi kalian pada hari ini. Alhamdulillah, nilai kalian bagus-bagus semua ya. Hanya beberapa orang saja ini yang belum tuntas. Tapi jangan berkecil hati yang belum tuntas ya. Junaidi, Hadian, kemudian Irwan, ya belum tuntas. Jangan berkecil hati ya. Minggu depan remedial kembali ya. Hanya sedikit saja nilainya kurang daripada KKM ya. Nah, jadi yang nilainya sudah bagus, rata-rata di atas KKM, bahkan ada yang 100 nih, Jidan 100, Fitri 100, Halimatus Saida nih hasilnya 100, Erika
80, Tiara 85, Jepri 90. Alhamdulillah nilainya sudah bagus semua. Jadi yang nilainya bagus, jangan bersenang atau berbangga diri, tetap tingkatkan prestasinya ya, tingkatkan minat belajarnya ya. Nanti Ibu lakukan pengayaan kembali supaya meningkatkan kompetensi kalian pada materi yang Ibu ajarkan. Baik anak-anak Ibu, dengan materi pembelajaran yang sudah Ibu berikan kepada kalian, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau kurang jelas? Silakan. Alhamdulillah jelas. Siap. Alhamdulillah sudah jelas. Alhamdulillah jelas ya. Kemudian pertanyaan kedua. Apakah dengan materi yang Ibu berikan pada hari ini dan metode yang Ibu terapkan, apakah ada saran atau kritik buat Ibu? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Doni. Saya sangat senang belajar dengan materi Ibu sekarang dengan metode Think Fire Share. Apakah minggu depan bisa belajar seperti ini lagi, Bu? Alhamdulillah. Berarti kalian senang dengan metode yang Ibu berikan, ya. Baik anak-anak Ibu, sampailah kita pada rangkaian penutup kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pagi ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Saya, Bu. Wahyuni Putri. Oke, silakan Wahyuni. Baik, dari pembelajaran hari ini dapat kami simpulkan bahwa hubungan antara negara dan agama dalam konteks Pancasila adalah jelas. Pancasila tidak melepaskan agama dalam mempengaruhi bahtera perjalanan negara, namun juga tidak menjadikan agama tertentu sebagai landasan bernegara. Artinya tidak Islam dan tidak agama selain Islam yang dijadikan landasan bernegara. Kedudukan agama di dalam negara Indonesia, jelas Pancasila mengakui akan adanya agama. Dan konstitusi Indonesia sendiri mencantumkan Pancasila tentang agama di dalamnya. Oke, lengkap kesimpulan dari Wahyuni Putri. Berarti kalian sudah bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk tugas mandiri, silakan kalian kerjakan ya. Itu sudah Ibu share tugasnya di classroom ya. Silakan dikerjakan. Minggu depan kita bertemu kembali, silakan ya. Nanti nilainya juga akan Ibu share di classroom. Baik anak-anak Ibu yang selalu semangat, demikianlah rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang sudah Ibu jelaskan, apa yang sudah Ibu berikan, apa yang sudah kalian sampaikan dalam berbagi, dalam diskusi, semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.